Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 17 Agustus 2020, 75 tahun Indonesia merdeka. Merdeka dari penjajahan bangsa asing. Tapi tahukah sahabat semua, bahwa kita belum merdeka dari kemiskinan, belum merdeka dari keadilan yang merata. Semoga perjuangan kita untuk mencapai keadilan itu tetap berlangsung dan akan mencapai keadilan secara hakiki suatu saat di bawah kepemimpinan para pemimpin-pemimpin kita yang ada di tanah air. Salam merdeka dari Amerika, khususnya dari Virginia, negara bagian Virginia. Sobat sekalian, bangsa Indonesia, di hari kemerdekaan ini, saya ingin bercerita sedikit sejarah kedatangan saya merantau ke Amerika ini. Dimulai dengan penugasan dari perusahaan untuk melebarkan pemasaran produk kayu, khususnya daun pintu, ke Amerika. Penugasan ini dimulai tahun 91, jadi hampir 30 tahun yang lalu saya mengemban tugas yang ditugaskan oleh perusahaan kepada saya untuk menjual produk kayu di Amerika. Berbulan-bulan saya mencoba memasarkan dan mendatangi para calon customer, juga mendatangi asosiasi perkayuan di Amerika. Dari usaha-usaha yang dilakukan, saya mendapat kesimpulan bahwa ternyata Amerika adalah negara maju yang sangat melindungi lingkungan hidup, khususnya melindungi hutan. Jadi ada ketentuan di Amerika itu bahwa produk kayu yang dijual ke Amerika harus dari pohon yang tebang pilih, yang umurnya sudah cukup untuk ditebang. Diameternya juga harus sudah ditentukan. Jadi produk kayu yang diekspor ke Amerika itu harus dilengkapi dengan sertifikasi dari pihak berwenang di Indonesia bahwa kayu itu memang ditebang dari jenis tertentu, nama kayunya juga diameter tertentu sesuai dengan jenis kayunya. Hal ini tentu akan menyulitkan kalau kita ingin memasarkan kayu di Amerika, sebab kebanyakan kayu kita itu tidak punya sertifikat yang sesuai dengan peruntukannya. Sudah tidak asing lagi, banyak terjadi illegal logging atau penebangan liar. Kalaupun ada surat-suratnya, tentu surat-surat itu ada juga yang kebanyakan juga yang tidak tersertifikasi dengan baik. Sehingga itu semua berujung kegagalan saya untuk memasarkan produk kayu ini. Sebab perusahaan Indonesia juga menyatakan bahwa hal itu sulit. Padahal kita sudah melakukan ekspor ke Korea,
dan Jepang. Namun di negara itu nampaknya tidak terlalu dipermasalahkan tentang sertifikasi kayu ini. Namun kesimpulan bahwa saya gagal memasarkan produk kayu di Amerika dari penelusuran yang saya lakukan membuat saya berniat untuk tinggal di Amerika ini. Artinya saya harus mengundang, artinya saya harus mendatangkan keluarga saya, istri dan 5 anak untuk pindah ke Amerika ini. Tentu hal ini tidak akan mudah begitu saja, sebab banyak persyaratan yang harus ditempuh agar kita bisa membawa keluarga ke Amerika. Persyaratan itu saya harus mempunyai status resmi di Amerika. Artinya saya harus apply atau melamar status saya untuk menjadi dapat status resmi. Alhamdulillah saya mendapat partner di Amerika ini, yang partner ini telah dan berusaha mengembangkan impor barang-barang kerajinan dari tanah air. Saya akan bergabung, kemudian melalui perusahaan ini saya mengajukan permohonan untuk dapat izin kerja di Amerika. Izin kerja ini telah melalui proses yang panjang dengan juga bantuan dari penasihat hukum atau lawyer. Bisa saya dapatkan izin kerja. Dengan izin kerja ini, dengan status ini, saya bisa mendatangkan keluarga. Keluarga di tanah air mengurus visa dengan akan membawa 5 anak. Jadi surat keterangan izin kerja saya ini saya kirimkan ke tanah air, kemudian keluarga melamar visa untuk berkunjung ke Amerika. Alhamdulillah prosesnya cukup berjalan baik, lancar. Setahun kemudian setelah berpisah dengan keluarga, istri dan anak-anak menyusul. Tepatnya pada bulan November tahun 1992, istri dan anak-anak masuk ke Amerika. Yang terbesar anak sudah di tingkat 1 di Indonesia, mahasiswa, yang kecil masih SD. Jadi semua anak-anak itu bersekolah di Amerika tentunya, dari yang SD, SMP, SMA, dan yang kuliah. Proses untuk masuk sekolah itu juga harus dilalui dengan mendaftar ke dinas pendidikan di kabupaten setempat, atau di sini disebut county. Saya waktu itu mengambil tempat di county, Montgomery County. Saya pergi ke dinas pendidikannya untuk mendaftarkan anak-anak. Jadi sesuai dengan umurnya, anak-anak itu ada yang di SMP, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Bagaimana dengan bahasa? Anak-anak saya, ya kita kan bahasa Inggris tidak terlalu dipahami karena jarang dipakai.
Jadi mereka tetap masuk sekolah, tapi ada tambahan jam pelajaran untuk bahasa Inggris. Jadi kelasnya disebut kelas ESOL. Jadi sekolah Inggris for student yang dari luar negeri. Anak-anak tentu dalam pergaulan di sekolah jadi cepat untuk memahami bahasa Inggris ini. Malah mereka akhirnya lebih lancar daripada orang tuanya. Dikunci. Tadi ada tamu yang mau masuk. Nah, perjalanan pemasaran produk kayu tidak berlanjut. Sekarang saya ikut memasarkan produk lain dari Indonesia, yaitu dalam barang kerajinan dari Bali, berbagai macam kerajinan, patung-patung binatang. Yang terbanyak itu kelinci yang berlapis kertas emas. Makanya perusahaan saya tempat berkiprah itu bernama The Golden Rabbit, kelinci emas. Di samping juga memasarkan kursi taman dari Jati, kursi taman dari Jati. Juga piring kaleng. Kalau kita piring kaleng itu ada tempat makanan kelas bawahan. Di Amerika piring kaleng itu menjadi barang antik, malah dipakai oleh rumah-rumah gedung untuk makanan. Nah, produk-produk ini karena umumnya dilakukan dengan tangan, maka namanya handicraft, itu mendapat bebas bea, tidak perlu bayar bea masuk di sini. Namun ada juga kendala yang terjadi. Pertama, kendala itu kendala mutu. Ya. Pada saat contoh diberikan dari eksportir di tanah air, itu cukup bagus. Pengiriman yang pertama bagus, tapi pengirim selanjutnya sering bermasalah mutunya. Jadi seperti kayu kursi taman itu bermacam-macam kendalanya. Kadang-kadang kakinya tinggi sebelah, sering-sering juga pengirimannya tidak sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Untuk kayu jati ini karena dikelola oleh pemerintah, itu sering bermasalah untuk mendapatkan untuk membelinya. Jadi terjadi juga lipat, siapa yang bayar uang lebih kepada pihak perhutani, dialah yang dapat duluan jatah kayu jati itu. Sehingga tidak jarang bahwa pengiriman bermasalah. Satu hal lagi yang bermasalah, piring kaleng. Piring kaleng ini waktu satu kontainer dikirim itu harus diteliti penggunaan catnya. Soalnya ini akan menjadi untuk bahan makanan.
Kontainer pertama itu lulus dari pemeriksaan Food and Drug Administration atau FDA, semacam lembaga POM di tanah air. Pengiriman kedua bermasalah. Waktu dikirim contohnya ke FDA, ternyata cat yang digunakan itu berbeda dengan pengiriman pertama. Maka bayangkan satu kontainer itu tidak bisa dijual secara biasanya untuk keperluan rumah tangga, keperluan di meja makan untuk makan. Tentu ini kita komplain ke tanah air kepada perusahaan yang eksportir ke sana. Sementara pembayaran setelah dilakukan, LC-nya, letter of credit, telah dicairkan, dan mereka nggak mau mengganti itu. Kita mendapat kesulitan, berusaha ditelepon berkali-kali, berusaha kita lapor kepada Menteri Perdagangan, Departemen Perdagangan, tak dapat juga. Enggak, ini olahraga ini keliling rumah aja. Ini dia lagi ngomong di Zoom. Di Lina. Iya katanya, dia lagi di Zoom. Lihat mukanya aja, diam aja ya. Dia lagi ngomong. Ya, salam selamat tahun, panjang umur, sehat terus. Ya, Ya. ada yang ngucapin ulang tahun dari Indonesia. Jadi soal piring kaleng ini, saya juga lapor ke duta besar. Nah, duta besar juga mencoba membantu, tapi ternyata tidak juga berhasil. Mereka tetap ngotot nggak mau mengganti kiriman mereka itu. Jadi sementara barang sudah masuk di gudang. Apa akal? Akhirnya jadilah piring kaleng itu hanya dijual murah dengan dikasih tambahan label tidak bagus untuk makanan, no good for food, di stempel stiker di situ. Jadi hanya orang membeli hanya untuk perhiasan, untuk tempat pot, malah itu terdiri dari piring, ada kobokan, ada nampan, berbagai macam ukuran piring. Jadi tentu ini menjadi kekecewaan kita, penjual di sini, kekecewaan. Jadi pertama kita kendala di bidang mutu pengiriman barang, sampai kita sudah dapat kontrak untuk meja namanya coffee table ya, meja rendah. Ada perusahaan yang besar yang berminat membeli dari kita, tapi kita tidak bisa memenuhinya karena tadi itu supply-nya tidak lancar. Selama 5 tahun berkecimpung menjual produk Indonesia ini, akhirnya kami dan partner di Amerika berkesimpulan menghentikan bisnis dengan Indonesia dengan kerugian tentunya. Kita kan wholesale, kita kan agen besar ya, jadi bukan jual eceran. Banyaklah produk-produk yang sisa itu terpaksa dijual di pasar loak. Yang penting bisa jadi duit ala kadarnya.
Akhirnya partnership saya dengan partner di Amerika berhenti. Namun 5 tahun itu kita juga sudah settle, sudah punya rumah, anak juga sudah sekolah dengan lancar, tapi perusahaan tempat saya itu menyatakan ditutup. Aku harus mencari income lain. Ya, mencobalah melamar di beberapa perusahaan. Akhirnya saya dapat bekerja di suatu perusahaan hardware komputer, yaitu circuit board, papan komputer yang untuk menanam chip itu dinamakan circuit board, printed circuit board. Jadi saya kembalilah ke habitat awal sebagai seorang industrialis, industrial management, kembali bekerja di pabrik ya, untuk memproduksi circuit board ini. Jadi orientasinya lebih kepada komputer elektronik. Jadi board yang dibuat itu pesanan dari pabrik-pabrik lain yang dinamakan OEM, Original X Manufacturing. Jadi kembali saya sibuk di pabrik sebagai chief operator dalam proses itu. Demikian sobat sekalian, pengalaman merantau di Amerika. Nanti kita sambung lagi ya, dalam kesempatan lain. Selamat merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga keadilan cepat tercapai di tanah air kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.